Selanjutnya, pertanyaan yang ringkas adalah, apa gunanya kemudian akidah yang kita miliki itu pada kehidupan kita? Sekali lagi saya tekankan, akidah itu akan menjadi sumber dari setiap tindakan kita. Menjadi dasar, menjadi fondasi untuk mendirikan bangunan yang kita sebut sebagai amal kita. Metafornya adalah, sebuah bangunan yang kuat itu hanya akan terbangun dengan kuat ketika punya fondasi yang kuat. Rumah yang kokoh itu hanya akan bisa dibangun dengan kokoh kalau fondasinya cukup kuat untuk menyangga bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Demikian juga seorang akan dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, termasuk ajaran agama Islam dengan baik, bila akidahnya kokoh, fondasinya kokoh, dasarnya kokoh. Imannya itu didasarkan pada sesuatu yang benar, dan pada saatnya orang itu akan tergerak menjadi orang yang baik karena yakin dengan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah untuk menjadi pijakan dirinya di dalam berbuat sesuatu. Sehingga dikatakan, semakin kokoh akidah seorang, semakin mungkin dia akan mengamalkan ajaran agamanya. Demikian juga sebaliknya, semakin rapuh akidah seorang, akan semakin rapuh juga orang itu akan beramal dengan amalan apapun di dunia. Dalam kata yang lain, kalau orang itu punya akidah yang kuat, insya Allah tindakannya akan serba baik. Demikian juga sebaliknya, ketika akidah orang itu rapuh, maka jangan diharap orang itu akan punya tindakan yang baik, karena dia hanya akan berbuat sesuatu menurut apa yang diyakininya. Sehingga kalau dia justru punya keyakinan yang sebaliknya dari keyakinan yang seharusnya diyakini, maka boleh jadi dia akan terjebak dalam syirik. Sehingga orang itu akan taat pada sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasul-Nya, dan merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai untuk melakukan tindakan yang selaras dengan apa yang diyakini. Yang sebenarnya keyakinannya itu adalah sebuah keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang beriman. Dan apalagi ketika kita itu punya status sebagai orang Islam, maka karena keyakinan yang salah itu, keberislaman kita pun akan menjadi salah, akan salah arah, sehingga kita tidak hanya bisa menjadi orang yang sesat, tapi juga bisa menjadi orang yang menyesatkan. Yang di dalam istilah agama disebut ad-dhal wal mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Dan inilah yang kemudian kita sadari ketika ada pertanyaan, kenapa kita sebagai orang Islam di dalam surat Al-Fatihah ketika kita baca, misalnya di dalam sholat harus berdoa berulang kali dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lempang. Jalan seperti apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Ya orang-orang yang kau beri petunjuk, yang pada saatnya dia akan menjadi orang-orang yang benar di dalam berbuat sesuatu karena landasan akidahnya yang benar. Siapa mereka? Yang tentu saya kalau kita menurut ya yang paling mungkin mendapatkan seperti itu adalah para nabi, para rasul yang menjadi panutan kita. Orang-orang yang betul-betul beriman dengan sebenar-benarnya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat dan patuh, orang-orang yang pada saatnya akan menjadi orang-orang yang bisa berbuat sesuatu karena beritibak atau mencontoh, meniru apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Nah, kita sebagai umat Muhammad juga begitu. Mari kita laksanakan apapun yang harus kita laksanakan di dalam hidup ini dengan mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah orang yang paling mungkin kita contoh, paling mungkin kita jadikan sebagai teladan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu semua, kita sebagai orang Islam, Rasulullah itu akan menjadi uswah hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Ya tentu saja bukan sekedar pengakuan keislaman kita yang kita jaminkan, liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan di akhir dan selalu berharap bertemu dengan Allah di mana? Dimanapun dia berada, karena pada saatnya orang yang beriman dan beramal saleh itu hanya ingin
menunjukkan amal solehnya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan pada saatnya karena kesadaran ilahiyahnya orang itu akan selalu ingin mencontoh Rasulullah karena dia pun ingin mendapatkan pahala yang terbaik sebagaimana pahala yang didapatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, sehingga kita harus punya keberagaman yang benar, punya religiositas yang benar. Bagaimana kemudian keyakinan itu menjadi tumbuh dengan baik dan benar? Maka keyakinan itu pun harus melalui proses yang benar. Bagaimana kita punya pengetahuan yang benar tentang sesuatu yang kita yakini, dan pada saat kita yakini kemudian kita mengamalkan apa yang kita yakini itu dengan penghayatan yang tinggi, sehingga konsekuensinya kita akan selalu beramal selaras dengan apa yang telah kita yakini, dan pada saatnya konsekuensi selanjutnya, karena kita sudah beramal dengan sesuatu yang memang harus kita amalkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita meninggalkan semua yang harus kita tinggalkan sesuai dengan keyakinan kita dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan kita menjadi orang yang selalu akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kalaupun kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, segera kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah sehingga semua dosa kita akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, termasuk di dalamnya di kelas ini sebagai bagian dari mahasiswa saya yang secara langsung mengikuti kuliah saya. Mari kita coba untuk melihat lebih jauh lagi. Bagaimana sebuah pemahaman kita itu akan baik dan benar? Mari kita mencoba berproses untuk tahu dengan cara yang benar. Jadilah orang yang berproses derma sehingga pengetahuan itu yang akan menjadi sesuatu yang kita harapkan, menjadi sesuatu yang kita yakini, kita percayai, dan bisa memandu kita untuk beramal dengan pengamalan yang penuh dengan penghayatan yang tinggi, dan pada saatnya konsekuensinya kita pun akan menjadi orang yang selalu menjadi baik karena kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam rangka untuk taat pada Allah dan Rasulnya itulah kebaikan yang akan menjadikan kita akan mendapatkan kenikmatan yang terdiri dari Allah. Sebaliknya, kita akan meninggalkan segala hal yang dipandang tidak baik oleh Allah dan Rasulnya, sehingga karena kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik, akhirnya kita akan terhindar dari azab atau siksa dari Allah. Selanjutnya, kalau kita pernah bersyahadat, baik sengaja maupun tidak, syahadat kita itu kan sebuah pernyataan, sebuah ikrar bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. Artinya ketika kita itu beribadah, tidak boleh ibadah kita itu tercemari dengan sikap syirik. Beribadahlah hanya kepada Allah, dan pada saatnya karena ibadah kita kepada Allah itu betul-betul dilaksanakan secara murni, semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita bersyahadat dengan syahadat yang kedua, dengan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak akan mencari tahu tentang agama itu dengan tepat, dengan benar, dengan baik, kecuali dengan mencontoh Rasulullah dan merujuk pada hadis-hadis Rasulullah, sehingga apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu kita benarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita ikuti, dan pada hasilnya bimbingan-bimbingan yang datang dari Rasulullah itu akan memberikan sikap kita yang benar ketika kita beragama, dan disitulah kemudian puncaknya kita tidak akan terjebak pada ketaatan kita pada taghut. Nah, apa taghut itu? Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang dengan menyembah sesuatu selain Allah, kita akan terperangkap ke dalam sikap atau tindakan yang syirik,